Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel YouTube kakak. Sebelumnya adik-adik apa kabar nih? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oh iya, kakak juga gak akan bosan-bosan untuk ngingetin adik-adik untuk mensubscribe channel YouTube ini dan berikan komentar dan saran adik-adik di kolom komentar, serta jangan lupa di like dan share ke teman-teman adik-adik. Oh ya, kita akan belajar hari ini materi yang berjudul pentingnya memiliki harga diri dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Oke, pastinya adik-adik sudah tidak sabar kan untuk belajar hari ini? Lanjut aja, kita simak video berikutnya. Pengertian harga diri. Harga diri berasal dari dua kata, yaitu harga dan diri. Harga ini dapat diartikan sebagai suatu nilai atau kehormatan, sedangkan diri artinya adalah orang atau seseorang yang terpisah dari yang lain. Jadi harga diri adalah sebagai nilai diri atau kehormatan diri seseorang menyangkut tentang kepribadiannya. Harga diri juga tidak bisa dibeli dengan uang karena kehormatan seorang diri tidak dapat diganti dengan bentuk apapun. Menurut Baron dan Baini pada tahun 2012, mereka berpendapat bahwa harga diri adalah evaluasi diri yang dibuat oleh setiap individu, sikap orang terhadap dirinya sendiri dalam rentang dimensi positif sampai negatif. Kita dapat menyimpulkan nih adik-adik bahwa harga diri adalah sebuah gagasan mengenai diri sendiri, baik secara global yang mengacu pada keseluruhan evaluasi diri sebagai individu atau bagaimana orang tersebut merasakan mengenai diri mereka sendiri dalam arti yang komprehensif menurut Verkuten 2003. Nah adik-adik, selanjutnya ada jenis-jenis harga diri. Ada dua jenis harga diri yang perlu kita ketahui nih adik-adik. Yang pertama, harga diri tinggi, dan yang kedua, harga diri rendah. Lalu apa aja sih nih kak pengertian dari harga diri tinggi dan harga diri rendah? Oke, kakak akan menjelaskan ya adik-adik. Harga diri tinggi yaitu seseorang yang dinilai baik atau positif, di mana mereka mampu dan berguna bagi dirinya sendiri, bahkan mereka mampu dan berguna terhadap orang lain. Nah, contoh dari perilaku ini adalah ketika adik-adik membantu sesama yang tertimpa dalam keadaan sulit. Lalu adik-adik juga berlaku sopan, ramah, tekun, dan berprestasi. Itu sudah membuat perilaku harga diri tinggi. Sedangkan harga diri rendah adalah seseorang yang dinilai negatif atau dianggap dirinya tidak baik dan tidak berarti. Perilakunya yaitu membuat harga diri rendah adalah seperti adik-adik mencuri, mengemis, dan korupsi. Nah, dari perilaku tersebut membuat harga diri kita menjadi rendah karena kita melakukan hal-hal yang negatif atau merugikan orang lain. Pasti adik-adik di rumah bertanya-tanya, apa sih kak pentingnya harga diri? Jawaban kakak sangat penting. Karena apa? Karena harga diri memegang peranan penting bagi setiap individu maupun pribadi. Karena dari harga diri terbentuklah sebuah penghargaan terhadap diri sendiri maupun lingkungan. Seperti misalnya adik-adik berperilaku jujur, suka menolong, adik-adik juga berprestasi, pasti teman-teman akan menghargai adik-adik. Adik-adik pun akan memiliki banyak teman. Adik-adik juga akan disayang oleh teman. Adik-adik juga akan diberi kepercayaan kepada teman-teman. Seperti itu adik-adik. Jadi peranan harga diri itu sangat penting. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk harga diri. Mengingat begitu pentingnya harga diri bagi setiap individu, maka ada beberapa bentuk harga diri dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama yang harus adik-adik lakukan yaitu menghargai diri sendiri. Contoh perilaku menghargai diri sendiri yaitu dengan tidak membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Maksudnya adalah kalian
merasa cukup dengan kemampuan yang kalian miliki gitu. Yang kedua, ada menghargai orang lain. Kalau adik-adik sudah bisa menghargai diri sendiri, maka selanjutnya yang adik-adik lakukan adalah menghargai orang lain. Dengan cara apa nih? Contohnya dengan cara tidak mengejek orang lain, dengan cara tidak ngatain orang lain, dengan cara tidak meremehkan orang lain, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh dari menghargai orang lain. Selanjutnya kita akan memasuki materi bangga sebagai bangsa Indonesia. Seperti sudah kita ketahui nih adik-adik, bahwasanya Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini dibuktikan dengan nama lain dari Indonesia, yaitu apa? Nusantara. Ya, benar sekali. Nusantara itu berarti di antara nusa atau di antara pulau. Jadi Indonesia itu terdiri di antara pulau-pulau. Sebagai negara kepulauan, sudah pasti Indonesia memiliki berbagai jenis, berbagai bentuk dari besar maupun yang kecil yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dan sekitar 17.508 pulau yang dimiliki Indonesia. Bisa dilihat adik-adik, banyak sekali kan pulau-pulau yang dimiliki Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan bangsa secara umum adalah kesatuan orang-orang yang mempunyai kesamaan dari asal keturunan, adat istiadat, bahasa, dan sejarahnya. Berikut alasan bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, kami mendirikan bangsa Indonesia ini dengan perjuangan kami sendiri, yang dipimpin oleh kecerdasan, keberanian, dan pengorbanan dengan darah dan air mata dan jiwa dari semua masyarakat Indonesia. Yang kedua, yaitu kita patut berbangga atas karunia yang Tuhan berikan kepada bangsa kita. Yang ketiga, bangsa kita berasal dari peradaban yang tinggi. Indonesia memiliki banyak benda bersejarah, termasuk candi dan situs-situs lainnya. Berikut adalah cara atau metode yang dapat kita terapkan dan kita kembangkan agar kita bisa lebih bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang pertama, menyukai barang-barang buatan Indonesia berupa pakaian, elektronik, lagu, film, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Yang ketiga, menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat, menghormati bendera merah putih. Yang kelima, bangga akan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang keenam, yaitu mencintai tanah air Indonesia sebagai tanah tumpah darah.